Jadi kemarin waktu kita di online grup konsultasi itu ada yang nanya sebagai penutupan, dia nanya, satu badan gue itu progresnya sudah bagus, kecuali bahu, kok bahunya agak kayak ketinggalan. Nah, terus ya setelah tanya jawab yang ya singkat lah ya, karena waktu udah kepepet tinggal tinggal 5 menit sebelum akhir. Itu pas saya tanya, kebanyakan pakai dumbbell, ya kan? Terus bebannya udah makin berat. Nah, jadi ya ini saya juga dulu ngelakuin hal yang sama. Jadi makanya progresnya jadi agak agak pelan. Jadi kalau misalnya kita pakai dumbbell lateral raise, kan kita akan lebih begini ya ke samping. Nah, terus kalau misalnya udah berat, kita akan lebih kayak maksa ke belakang kan supaya dia naik. Nah, ujung-ujungnya kan jadi lebih cenderungnya lebih ke atas ya kan dibanding ke depan. Nah, sedangkan fungsi dari bahu, apalagi bahu samping itu kan untuk abduksi. Abduksi itu artinya apa? Menjauhi dari badan tengah. Jadi misalkan ini midline, jadi kalau misalkan semakin kedempet gini semakin sedikit fungsinya. Tapi kalau semakin menjauh, justru bahunya semakin berasa. Kasarnya di situ. Jadi kalau misalkan saya tiduran gini, bahu ini akan lebih banyak kepake kalau kita tuh tangannya gini, menjauh ke arah sana gitu. Jadi kalau misalkan kalian coba nih tangannya lurus ini ya, nih tangannya lurus, terus kalian jauhin gini ya, dimajuin. Jadi kayak skapulanya sama bahu sama siku itu semua jadi satu, majuin gini kan bahunya pasti akan bekerja. Nah, jadi di gerakan lateral raise itu kita tuh mau seperti itu. Nah, jadi makanya si bahu itu akan lebih kena kalau kita lateral raise-nya itu bukan ke atas mikirnya, tapi lebih ke arah serong depan. Jadi mirip kayak front raise ke depan gini, tapi bukan ke arah jam 12, tapi lebih ke arah jam berapa ya? Jam 10.30 sama jam setengah dua lah ya. Ini 10.30 setengah dua. Kurang lebih seperti itu. Jadi kayak dimajuin gitu loh. Kalau dari samping tuh gini, nah dimajuin. Jadi diusahakan badannya kalau bisa lebih enak kalau agak condong ke depan gini, majuin gini gitu. Itu biasanya bahu sampingnya akan lebih berasa. Kalau misalnya kita lebih tegap, otomatis kan kita akan gini, dan pada saat kita ngangkat tuh kita akan lebih upright roll lah gitu loh. Bukannya bahunya nggak kena, kena, tapi trapsnya akan jadi lebih banyak ikut. Terus kalau udah berat kan otomatis kan kita akan lebih maksa kan. Nah, lebih maksa jadinya badannya akan lebih condong ke belakang, mirip kayak orang lagi mau clean. Nah gitu, mirip. Akhirnya ininya akan lebih banyak kepake. Tetap sih bahunya akan tetap ada, tapi ya ini ikut banyak kebantu aja gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih kalau misalnya kalian main lateral raise dan pakai dumbbell, satu karena udah berat jadi terlalu ke belakang. Satu, yang kedua, si dumbbell lateral raise itu paling beratnya tuh di sini. Jadi pas dari sini ke sini tuh hampir nggak ada lah tekanannya. Nah, baru di sini sampai ke sini ini udah baru efektifnya tuh di sinilah range-nya gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya udah berat banget kan kita kayak langsung bus hilang kan. Jadi makanya semakin berat malah semakin apa ya, semakin tidak efektif. Makanya biasanya kalau misalkan saya main lateral raise, saya lebih banyak pakai cable sekarang, kurang lebih seperti itu. Jadi kabelnya dari belakang, oke, dari belakang sini terus kita ke arah depan gitu. Jadi kita dapetin kayak 2/3-nya, dari sini dapat, dari sini dapat, dari sini dapat, dari sini dapat. Sedangkan kalau misalnya kita pakai dumbbell lateral raise, efektifnya itu cuma dari sini ke sini. Jadi cuma sepertiganya, sepertiga dari full range of motionnya. Padahal full range of motion dari bahu itu dia bisa dari bawah, bahkan dari sini sampai sini, sampai sini, bahkan sampai sini gitu. Jadi kalau kita menggunakan yang tradisional dumbbell lateral raise, kita cuma efektifnya itu di sini sebenarnya, kurang lebih sih itu. Makanya saya sering kalau misalkan kalian tidak ada akses ke cable machine, saya seringnya ngapain, saya kasih dumbbell tapi dumbbellnya 1,5 reps. Jadi dari sini naik ke atas, oke, bukan ke atas ya, sorry, ke depan serong gitu, reach depan, terus turun setengah, ini masih ditahan nih sama ini, terus balik lagi. Nah itu jauh lebih kena lah kalau lebih gitu. Tapi bukan berarti dumbbell lateral raise yang tradisional itu salah, bukan ya, tetap kena. Tapi misalkan ya ada cara yang lebih apa yang ngomongnya efektif, efisien gitu aja sih intinya sebenarnya. Oke, so, jadi kurang lebih kalian coba aja. Kalau tips dari saya intinya badannya usahakan kalau lateral raise itu jangan tegap banget, karena kita akan pasti kalau udah berat kita akan cenderung ke belakang, lebih banyak menggunakan trapezius sama lower back, malah kan swing begini. Oke, satu. Jadi usahakan agak slightly condong ke depan, agak hinge dari sini. Nah gini, oke, dikit aja, satu kaki depan, satu kaki belakang biar lebih stabil. Terus tumpuannya kalau bisa di kaki yang depan, oke.
Terus jangan exactly di samping begini, tapi agak ke arah serong depan gitu. Biasanya akan lebih kena. Oke, coba aja lakuin. Terus penggunaan bebannya enteng-enteng dulu deh. Itu kayak 50% dulu aja dari yang biasanya kayak misalkan nih biasanya 20 gitu. Coba pakai 10 dulu. Itu aja udah berat banget biasanya. Oke. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian suka, silahkan pakai. Kalau misalkan nggak suka, saya nggak setuju, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi buat kalian yang mau baca lebih lanjut, gue udah pernah ngebahas ini di ebook gue di webinar. Waktu itu gue pernah membahas mengenai webinar ebook latihan bahu. Nah, di situ gue bahas tuh karena yang namanya latihan bahu itu kan full range-nya sampai sini gitu. Jadi kalau misalnya kita cuma sampai sini, kita cuma ngelatih sepertiganya gitu, kurang lebih sepertiga dari full range of motion-nya. Oke, semoga bermanfaat and see you next time.